Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah Baik, sehat Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah sarapan? Alhamdulillah udah Pak. Tadi Pak Sudah, sarapan Pak. lontong Ya, saya Pak. Pak. Kasih mama Tapi tadi kok jawab lontong. salamnya kok lemah kali? Itulah Ya, Pak. saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan wabarakatuh. semangat. Jadi kalau kita makin kuat suara, jadi rasa ngantuk pun hilang karena ini kan udah mendekati jam pulang, maka eh, perlu masih apa semangat. Semangat itu dikembalikan lagi. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, alangkah baiknya agar apa yang kita pelajari nantinya dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, anak-anakku. Terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi, tolong nak, eh, Yunus, baca Ya doa Pak, itu. saya Pak. Ya, Ya, siap Pak. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman fahman wa wa amalan amalan sholihan sholihan. walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. alamin. Berapa? amin. Duduk saya Pak ya? Udah Ya, Pak ya? terima kasih. Pak. Jadi sebelumnya Bapak akan absen dulu ya, mungkin ada yang nggak hadir. Ya, dengarkan namanya masing-masing. Siapa? Liliana, Hadir, Pak. M. Yunus Siregar, Hadir Pak. Wulan Rismayana, Hadir, Pak. Jokri. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semua. Alhamdulillah. Jadi eh, kita lanjut kepada materi. Pokok materi kita atau judul materi kita pada hari ini yaitu penerapan prinsip akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada yang tahu nggak apa itu akhlak? Tingkah laku, Pak. Ya, tingkah laku. Yang lain? Lah itu Pak, apa ya Adab, nilai? Pak. Adab. Ya, benar, ada. Yang Nilai lain? kita Pak. Ya, tinggal laku kita Pak, itu Pak. Liliana? Oke, kita Tingkah laku, Pak. oh ya, tingkah laku. Jadi, akhlak itu ya sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangga aku gue kalau anu bacon. Ya, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Ya Pak. Definisi akhlak, tata krama dan etika dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam. Berarti di sini kayak seperti yang dijawab tadi. Akhlak itu adalah tata krama dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menurut ajaran Islam. Pentingnya akhlak untuk mempertahankan hubungan harmonis dan mendapatkan keberkahan. Berarti akhlak itu sangat penting di dalam kehidupan kita untuk mempertahankan hubungan antar sesama kita atau kita dengan keluarga, dengan orang tua dan seluruh masyarakat kan gitu. Ya Pak. Itulah gunanya pentingnya akhlak. Baik. Prinsip-prinsip akhlak, ada beberapa prinsip akhlak. Yang pertama, kejujuran atau sidik. Contoh, mengakui kesalahan dan tidak menipu. Ini, jangan kayak kejadian kemarin Yunus ya. Ya Pak. Kemarin orang tuamu melapor sama bapak
katanya kamu udah dikasihkan uang sekolah, kamu nggak setor. Dia tanya sama bapak, kamu nggak setor. Ketika orang tuamu nanya sama kamu, kamu bilang udah. Berarti ini tidak mau mengakui Kesalahan Pak, ya Kesalahan. Pak. kesalahan. Oh, Nah, ya, jangan Pak. lagi diulangi Yunus ya. Iya Pak. Jadi kalau kita memang bersikap jujur, harus mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Ya Yunus ya. Iya Pak, saya rubah Pak. Yang kedua, amanah atau kepercayaan. Contoh, menjaga rahasia dan menyelesaikan tugas dengan baik. Ini kalau kita umpamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misal ini Wulan, dia dititipkan oleh Pak Yunus, dititipkan uang Rp2.000, disuruh kasihkan kepada Bu Liliana. Jadi si Wulan ternyata tidak mengasihkan, kan gitu. Malahan dia dibawanya untuk jajan. Berarti ini namanya tidak Nggak aman-aman ya tidak Pak. amanah. Oh, ya, Pak. Berarti tidak amanah. Disuruh dikasihkan sama ibu guru wali kelas yang lain, malahan dia dibuatnya untuk Jajan Jajan. Pak. Ah, ya jajan. Pak. Berarti ini yang dikatakan tidak amanah. Tidak Ya, aman. amanah. Ulan tuh gitu Pak. Gitu dia Pak. Amanah itu Pak. Eh, Ulan. Nah, Kira jajan uangku kemarin Pak, nggak ingat aku. yang ketiga, kedermawanan atau ikhlas. Contoh, menyumbang dan membantu sesama tanpa mengharapkan balasan. Berarti kalau kita memberikan sumbangan itu atau memberikan sesuatu kepada orang itu tanpa memang mengharapkan balasan. Yang kita harapkan hanya balasan dari Allah. Allah. Baik. Yang keempat, sabar. Kesabaran atau sabar. Contoh, bersabar dalam menghadapi masalah. Jadi, sabar ini sebenarnya anak-anakku, di dalam konteks dalam kehidupan sehari-hari memang kita mudah untuk mengucapkan, tapi sulit untuk melaksanakan. Karena kesabaran ini kan sering kita dengar, sabar itu ada batasnya. Sering nggak? Pernah saya dengar Pak. Kita harus sabar. Ada batas-batasnya. Gitu Pak ya. Oke, baik. Yang kelima, tawadu atau rendah hati. Contoh, menghormati orang lain dan tidak merasa superior. Tahu nggak apa ini superior? Ulan? Merasa pandai Pak. Ya, bagus. Yunus, apa itu superior? Tahu saya superior itu apa Pak? Merasa hebat Pak ya. Ya, Merasa hebat bagus. dia tuh Pak ya. Ya, berarti kita ngerti kan apa superior itu, berarti tawadu itu kita merendah hati. Berarti lawan dari tawadu itu kita seolah-olahnya kita yang paling hebat. Ada nggak kawan kita yang seperti itu di kelas ini? Merasa Ada dia yang Pak. paling hebat. Ada Juhri itu Pak. So hebat itu saya lihat Ini Pak. Jukri, ini Itu, makanya Pak. perlunya kita pelajaran hari ini tentang ini. So jago itu Pak. So hebat. Oke, mudah-mudahan untuk selanjutnya setelah kita mempelajari ini ya si Jukri pun udah bisa berubah kan gitu. Ya, kasih Oke, nasihat itu Pak. selanjutnya. Interaksi dengan keluarga. Ini prinsip akhlak. Aplikasi. Interaksi dengan keluarga, menghormati orang tua dan mendukung keluarga. Maksudnya di sini ada yang tahu apa ini maksudnya? Menghormati orang tua dan mendukung keluarga. Coba ada yang tahu? Oke, nggak ada. Menghormati orang tua dan mendukung keluarga itu maksudnya kita harus patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh kedua orang tua kita dan mendukung apa kegiatan yang ada di dalam keluarga kita itu. Misalnya masalah pekerjaan, apapun jenisnya itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, baik. Selanjutnya hubungan dengan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ini ada yang tahu ini?
berpartisipasi dalam kegiatan sosial? Saya Pak tahu Pak. Ya, coba Yunus. Partisipasi dalam kegiatan sosial itu Pak, ikut kita dalam gotong royong Pak, bersihkan lingkungan sekolah, kan gitu Pak. Ya, bagus. Yang lain? Ya, Pak, membersihkan masjid contohnya, Pak. Ya, bagus. Bersama-sama. Oke, bagus. Jadi, anak-anakku sekalian, kita harus berpartisipasi. Apalagi kita kan sekarang sudah kelas 1 SMA. Jadi kan udah dewasa kan? Ya Pak. Jadi selain kita istilahnya sudah dewasa, kita juga harus berbaur di tengah masyarakat. Apa partisipasi kita di dalam kegiatan sosial itu? Nah, siapa yang pernah ikut kegiatan ini? Saya Pak, selalu Pak. Itu Pak, bersihkan lingkungan rumah Pak, kampung, gotong royong. Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Sekolah berperilaku baik dan menghargai sesama teman. Ini siapa yang bisa ini mengartikan berperilaku baik dan menghargai sesama teman ini apa maksudnya? Ya, Pak. Ya, coba Liliana. Ya, Pak, berkata baik sesama teman, tidak boleh berkata kasar, menghargai pendapat teman, selalu saling menghormati, Pak. Oke, bagus Liliana. Nah, itu berperilaku baik dan menghargai sesama teman itu sangat dibutuhkan apalagi kita di sekolah ini. Kita di sekolah ini kan bermacam suku, ada 2 versi agama dan tetap menjaga kedamaian. Jadi tidak ada permusuhan karena di dalam Islam itu diajarkan hidup bertoleransi, tidak saling memusuhi. Kan begitu. Karena agama Islam menganjurkan kita hidup itu saling menghargai dengan agama yang lain dan dengan suku yang lain, meskipun berbeda-beda. Kan begitu. Kita lanjut. Aplikasi akhlak dalam kehidupan pribadi. Integritas dan kejujuran. Tidak berbohong dan menjaga komitmen. Ini juga tetap kita tidak boleh berbohong dan tetap menjaga komitmen. Apa yang kita lihat itu yang kita sampaikan. Jangan kita tambah-tambah. Kan ada istilahnya orang, istilahnya kayak sekarang ini kan menambahi pembicaraan. Dilihatnya kejadian A, diceritakannya B. Ini yang nggak boleh. Harus tetap kita komitmen, tidak boleh Bohong. bohong. Ya, selanjutnya pengendalian diri, menjaga emosi dan menghindari perilaku negatif. Ya, coba siapa yang bisa ini? Apa itu menjaga emosi dan menghindari perilaku negatif? Baik, Bapak jelaskan. Menjaga emosi dan menghindari perilaku negatif ini berarti kita harus tetap menjaga emosi kita agar tidak istilahnya merasa lebih hebat dari orang lain dan menghindari perilaku negatif agar supaya kita terhindar tetap dari apa-apa yang telah yang tidak memang boleh kita lakukan. Kita lanjut. Refleksi diri. Ini yang sangat perlu sebenarnya. Di dalam hidup itu ini yang sangat dibutuhkan. Mengkritisi diri sendiri untuk perbaikan pribadi. Jangan orang yang selalu kita cari kesalahannya. Kesalahan kita dulu kita perbaiki. Kesalahan kita yang dulu kita cari. Apalagi kita ini udah dewasa ini, bukan lagi anak-anak. Jadi kita koreksi diri kita. Apa kesalahan kita? Kalau ada salah kita rubah. Kayak seperti yang kejadian yang saya Bapak bilang tadi. Kayak si Yunus kemarin. Kita koreksi diri kita, kesalahan kita itu agar tidak mengulanginya lagi. Sampai di sini kira-kira ngerti nggak anak-anak? Bisa dipahami nggak Ngerti, penjelasan Pak. Bapak? Ya, Pak, Bisa, bisa, Pak, Pak. insya Allah. Yang ngerti insya Allah baik. Pak. Insya Mas. Bagus. Kita lanjut. Ini
permasalahan. Ini yang menjadi tugas kita. Karena anak-anak semua sudah ngerti tadi dari pemaparan apa yang Bapak sampaikan. Jadi di sini ada berbentuk suatu kasus. Ini ya, coba tolong diperhatikan dan dilihat. Baca kasus berikut dan diskusikan dengan teman. Kemudian jawab pertanyaan yang disediakan. Coba perhatikan kasusnya apa nih? Sinta merasa kesal karena temannya Rudi sering meminjam barang dan tidak mengembalikannya. Suatu hari Rudi meminta bantuan Sinta untuk mengerjakan tugas. Sinta bingung apakah harus membantu atau tidak. Inilah nanti yang dikerjakan. Inilah nanti yang didiskusikan. Jadi kita sebelum ini Bapak akan bagi dulu menjadi dua kelompok atau tiga kelompok kita ini. Kira-kira siapa Dua yang aja, siap? Pak. Oke, Dua ya baik. Pak, banyak kan tiga Pak, dua Siapa ya Pak. kira-kira yang siap jadi ketua kelompoknya untuk istilahnya memimpin anggota kelompoknya? Saya Pak, saya kelompok 1 Pak, saya Pak. Oke, baik. Si Yunus. Siapa Kelompok lagi? 1. Saya nggak berani, Pak. Ulan Pak, Ulan tuh dia mantap tuh Pak. Siapa Boleh. lagi coba? Dua kelompok aja Pak, udah Pak, dua kelompok aja. Ya, si Ulan satu. Nah, Ulan kelompok Yunus 2 satu. Pak. Iya Pak. Ya, perhatikan ya. Ya Pak. Coba baca-baca itu. Apa kasus yang ada di situ yang harus diselesaikan. Siap Pak, saya baca Pak. Dan lihat pertanyaan. Ini kan setelah dari kasus tadi, inilah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, prinsip akhlak apa yang relevan dalam kasus ini. Setelah itu, bagaimana Sinta bisa menerapkan prinsip akhlak untuk membuat keputusan yang adil dan baik. Yang ketiga, apa dampak dari penerapan prinsip akhlak terhadap hubungan Sinta dan Rudi. Kira-kira dari pertanyaan ini bisa dipahami nggak anak-anak? Saya tanya lu Pak. Saya tanya lu Pak. Ya, coba. Itu sama semuanya Pak. Soalnya kelompok 1 dan kelompok 2 Pak. Iya, sama. Sama Pak. Oh ya Ya, Pak. sama. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Pak. Udah ada lagi yang lain pertanyaan? Udah, Pak. Berarti sudah mengerti dalam menyelesaikan tugas ya anak-anakku? Udah Pak, udah ngerti Pak. Oke, baik, bagus. Ya, coba lihat ini, perhatikan. Diskusikan contoh situasi sehari-hari di mana prinsip akhlak diterapkan. Bagikan pengalaman pribadi penerapan prinsip akhlak. Penerapan prinsip akhlak penting membangun karakter dan hubungan harmonis. Aplikasi prinsip akhlak menciptakan lingkungan sosial dan pribadi yang lebih baik. Jadi, semua dari pelajaran kita hari ini adalah untuk mendorong kita. Mungkin selama ini kita tidak tahu di mana letak adab, di mana letak akhlak kita itu. Mungkin sering kita lakukan kebaikan, tapi kita nggak tahu apakah ini yang dikatakan akhlak, apakah ini yang dikatakan adab. Kita kan belum mengerti. Jadi setelah pembelajaran ini, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengerti dan paham apa maksud dari tujuan materi pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya agar bisa kita diskusikan. Udah paham Pak, udah Udah, ngerti Pak. Pak kayaknya Pak. Oke, sudah. Baik. Mumpung itu bel pulang sudah berdering, maka pelajaran hari ini kita padakan sampai di sini. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian untuk tetap belajar di rumah, bantu orang tua, jangan tinggalkan sholat. Tetap laksanakan sholat. Di samping kita berbuat baik kepada manusia, kita juga harus berhubungan langsung kepada Allah. Karena ada istilah kan, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.